Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum kita mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri dan legenda. Baik, langsung saja kawanku, kita mulai ke alur ceritanya yang berjudul Gagak dari Mataram, Asasin Tanah Jawa. Sementara itu, nampak 3 kuda melaju cepat meninggalkan Kadipaten Sedayu, membelah jalanan menuju ke arah Dukuh Talun di mana Padepokan Sekar Buana berada. Ki Demang Badra bermaksud menemui Mahaguru Arya Binangun. Sampai saat di mana mereka tiba di bawah bukit yang serta-merta disambut beberapa cantrik dari Padepokan Sekar Buana. Terlihat Ki Demang Badra bersama 3 pengawalnya yang berjalan cepat menyelusuri tangga berundak menuju ke atas bukit di mana Padepokan Sekar Buana berada. Ki Demang, ada maksud apa datang kemari? Tanya Pancala sedang bertugas di gerbang bersama 4 cantrik Sekar Buana. Pancala, katakan pada Mahaguru, aku Demang Badra membawa pesan dari Gusti Adipati. Ucap lantang Ki Demang Badra. Oh baik, tunggu sebentar ya Ki. Ucap Pancala disusul pemuda itu mengutus seorang cantrik guna memberi warta kedatangan Demang Badra. Beberapa waktu kemudian di Pendopo Agung Padepokan Sekar Buana, nampak sepasang mata Ki Demang Badra dan para petinggi Padepokan yang sedang berkumpul di Pendopo Agung. Hingga paruh baya itu menatap ke arah depan di mana terlihat di sepasang matanya seorang pemuda yang duduk bersila di singgasananya, yaitu Mahaguru Padepokan Sekar Buana. Pemuda yang bernama Arya Binangun adalah sosok pemuda yang 2 tahun lalu menggemparkan dunia persilatan. Dikarenakan sepak terjangnya yang saat melawan pasukan Kadipaten Gelang-Gelang pimpinan Senopati Wiraraga dan Mahaguru Arya Jenggala dari Padepokan Tirtamaya. Mahaguru Arya Binangun, pemimpin Padepokan Sekar Buana yang bertahta di pinggiran hutan Talun yang berada dalam wilayah Sedayu. Sebenarnya ada apa Ki Demang kemari? Tanya Mahaguru Arya Binangun kepada Demang Badra yang hadir di pertemuan agung Padepokan Sekar Buana. Ampun Mahaguru, saya kemari atas perintah dari Gusti Tumenggung Adipati. Beliau ingin meminta bantuan kepada Mahaguru. Katakanlah Demang, bantuan apa yang bisa Sekar Buana berikan untuk Gusti Adipati? Tanya Mahaguru Arya Binangun kepada sahabatnya itu. Ampun Mahaguru, ucap Ki Demang Badra sembari berjalan menghampiri singgasana Mahaguru Arya Binangun guna memberikan sebuah lontar yang segera disambut Arya Binangun menerima kemudian membacanya dengan seksama. Baiklah Ki Demang, sampaikan kepada Gusti Tumenggung Adipati, Sekar Buana akan membantu. Ucap Mahaguru Arya Binangun kepada Demang Badra. Mendengar itu Ki Demang Badra segera undur diri guna meninggalkan Pendopo Agung Padepokan Sekar Buana dan bermaksud kembali menuju ke Kadipaten Sedayu guna melapor kepada Gusti Tumenggung Adipati Jagaraga. Sementara di dalam Pendopo Agung Padepokan Sekar Buana. Sebenarnya ada apa Mahaguru? Tanya Ki Kamandaka yang berada di barisan kanan para petinggi Padepokan. Gagak dari Mataram Ki. Mendengar serta melihat lontar di tangan Mahaguru Arya Binangun, para pembesar Padepokan saling memandang satu sama lain. Dikarenakan nama Gagak dari Mataram yang disebutkan.
Gagak dari Mataram adalah sebuah kelompok pembunuh yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi dunia persilatan. Argasena, murid langsung Mahaguru Arya Binangun, segera bangkit guna mengambil lontar dari Arya Binangun. Disusul para sesepuh padepokan yang membacanya secara bergiliran. Mahaguru, lantas apa langkah kita? Tanya Ki Jatmiko yang berada di samping Ki Kamandaka. Bagaimana kalau kita bentuk pasukan khusus untuk menjaga pintu masuk menuju ke Kadipaten? Ucap Ki Dharmajaya yang berada di barisan kiri mendengar ucapan dari sesepuh padepokan Sekar Buana lainnya. Beberapa dari mereka menganggukkan kepala sebagai isyarat menyetujui usul dari pria paruh baya itu. Tidak, Ki. Semuanya sudah terlambat. Seharusnya sekarang mereka sudah berada di dalam lingkungan Kadipaten. Lantas apa langkah kita, Mahaguru? Tanya Ki Supala yang berada di samping Ki Dharmajaya. Untuk beberapa waktu Mahaguru Arya Binangun berpikir sampai sebuah keputusan yang ia ambil. Argasena, Balapati, ucap Arya Binangun memanggil kedua murid langsungnya. Sendiko dawuh, Mahaguru, jawab serentak kedua pemuda itu. Argasena, Balapati, kalian bawa 10 orang untuk pergi ke Kadipaten Sedayu. Bantu jaga Gusti Tumenggung Adipati Jagaraka. Sendiko dawuh, Mahaguru, ucap mereka yang serentak. Disusul kedua pendekar itu bergegas bangkit guna mengumpulkan 10 pendekar Sekar Buana untuk pergi menuju ke Kadipaten Sedayu yang berjarak sekitar 30.000 tombak dari padepokan Sekar Buana. Siang itu di kediaman Mahaguru Arya Binangun yang berada di dalam lingkungan padepokan Sekar Buana, terlihat wanita cantik Laksana Dewi dari Kayangan sedang duduk di atas dipan teras rumah sembari melihat ke arah balita yang berusia sekitar 2 tahun yang sedang bermain di halaman bersama dengan pengasuhnya. "Pancali, hati-hati!" teriak Wulandari saat melihat putranya berlari. "Mahesa Binangun, jangan lari sayang," ucap Pancali sembari bergegas menangkap tubuh mungil Mahesa Binangun. Mahesa Binangun, balita berusia 2 tahun, putra dari Arya Binangun dan Dewi Wulandari. Sampai saat dimana dia menatap ke arah datangnya sosok pemuda tampan yang berpakaian serba putih layaknya seorang petapa. Assalamualaikum. Suara salam Mahaguru Arya Binangun yang kembali dari pertemuan di Pendopo Agung. "Waalaikumsalam Kang Mas," saut Wulandari sembari berdiri menyambut kedatangan suaminya. "Mahesa, romomu pulang," ucap Pancali sembari melepas Mahesa Binangun. Disusul anak kecil itu berlari menyongsong tubuh ayahandanya. Arya Binangun segera menangkap tubuh mungil Mahesa Binangun, kemudian menggendongnya. Untuk beberapa waktu Arya Binangun bermain dengan Mahesa. Selang beberapa saat Wulandari datang membawa nampan berisi minum serta makanan ringan untuk suaminya. "Mahesa, main dulu sama Kakang Mbok Pancali ya," ucap Wulandari kepada putra semata wayangnya yang serta-merta disambut Mahesa berlari menghampiri Pancali. Melihat itu Wulandari segera menuntut suaminya ke dipan yang berada di teras rumah. "Kang Mas, ini minum dulu," ucap Wulandari sembari mengangkat gelas dari gerabah ke arah suaminya. Terima kasih ya Nyai, ucap Arya Binangun sembari melempar senyuman kepada istri tercintanya. Hingga sebuah pertanyaan Wulandari lontarkan kepada Mahaguru Arya Binangun. "Kang Mas, sebenarnya ada masalah apa ya? Tidak biasanya Ki Demang datang ke padepokan," tanya Wulandari yang tahu perihal kedatangan Demang Badra ke padepokan Sekar Buana. Gusti Adipati dalam bahaya. "Hah?
Bahaya macam apa, Kang Mas? Tanya Wulandari penasaran dengan maksud suaminya. Gagak dari Mataram, Wulan. Gagak dari Mataram? Tanya Wulandari sembari mengerutkan dahi. Raden Jayapada, dia begitu serakah sehingga menyewa gagak dari Mataram untuk membunuh saudaranya sendiri, Wulan. Jawab Arya Binangun atas pertanyaan dari Wulandari. Wulandari memikirkan dengan seksama ucapan dari suaminya itu. Memang dari mana, Kang Mas? Mereka tahu? Tanya Wulan yang masih diselimuti rasa penasaran. Mereka tahu dari telik sandi Ki Demang yang menyamar menjadi pengawal Raden Jayapada, Wulan. Lalu, apa Raden Jayapada sudah ditangkap? Belum, Wulan. Sepertinya berita ini masih dirahasiakan agar para gagak Mataram tidak curiga. Di bawah cahaya Sang Hyang Batara Surya yang bertahta di luasnya langit cakrawala, nampak rombongan dagang berbusana Timur Tengah sedang menggelar barang dagangannya di pasar Kadipaten Sedayu. Rombongan dagang yang sejatinya adalah gerombolan gagak dari Mataram sedang melakukan penyamaran. Sekitar 100 prajurit yang menjaga kedaton mereka melakukan pergantian di waktu menjelang petang dan fajar. Ditambah sekitar 12 pendekar Sekar Buana yang mengawal Gusti Adipati. Mendengar nama besar Padepokan Sekar Buana, Barek terdiam, memikirkan dengan seksama. Sekar Buana, pendekar sialan itu selalu ikut campur urusanku. Kabarnya Mahaguru Padepokan Sekar Buana dan Gusti Adipati berteman baik. Jawab Asman atas pertanyaan dari sahabatnya itu. Sialan Jayapada, kenapa kemarin tidak memberitahu kita? Bagaimana ini? Apa kita kembali saja? Tidak perlu. Kita tetap pada rencana kita. Kita akan bereskan Gusti Adipati. Jawab Barek kepada kedua sahabatnya. Selang beberapa waktu, terlihat seorang punggawa Raden Jayapada datang ke lapak mereka. Disusul pria parubaya itu memindai sekeliling di mana nampak rombongan Barek sedang penuh pengunjung. Tuan, berapa harganya? Tanya punggawa Jayapada sembari mengangkat selembar kain sutra. 5.000, Tuan. Tidak boleh kurang. Ucap Barek sembari menunjukkan 5 jarinya. Baik, Tuan. Nanti kalian antar ke rumah Raden Jayapada. Sekalian ambil uangnya di sana. Ucap pengawal Jayapada sembari bergegas meninggalkan tempat itu. Memang apa keistimewaan kain sutra ini, Tuan? Hingga terjual 5.000 gobok? Tanya seorang pengunjung lapak Barek. Tidak, Tuan. Bukan 5.000 keping gobok, tapi 5.000 keping emas, Tuan. Ucap Barek sembari tersenyum menyeringai. Mendengar penuturan dari Barek, seketika para pengunjung lapak meninggalkan tempat itu dikarenakan merasa Barek menjual dengan harga yang mahal. Sementara Barek dan kawan-kawannya tertawa lepas karena berhasil mengusir para pengunjung yang mengganggu konsentrasi mereka. Sementara di sebuah warung yang berada tak jauh dari tempat itu, beberapa pasang mata sedang mengawasi. Sepasang mata milik Ki Demang Batra dan juga Argasena serta Balapati. Mereka sedang menyamar membaur laksana rakyat jelata hingga pengawal Raden Jayapada datang menghampiri setelah tadi menemui Barek. Bagaimana? Tanya Ki Demang Batra kepada telik sandi itu. Berhasil, Ki. Nanti malam para gagak akan datang, Ki. Ucap pria parubaya itu. Bagus. Sebaiknya kamu pergi, jangan sampai mereka curiga. Ucap Ki Demang Batra kepada telik sandinya. Iya, Ki, baik. Pria itu bergegas pergi dari tempat itu.
Argasena, sebaiknya kamu kembali ke Padepokan. Beritahu berita ini kepada Mahaguru ya, ucap Balapati kepada adiknya. Baik Kang, jawab Argasena sembari bangkit menuju ke arah kudanya tertambat. Sesaat kemudian nampak kuda melaju cepat meninggalkan Kadipaten Sedayu, bermaksud pergi ke arah Padepokan Sekar Buana yang berada di Tuguh Talun. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30.000 tombak, akhirnya Argasena tiba di Padepokan Sekar Buana. Sore itu di bawah lembayung senja yang tercipta di atas langit Bukit Talun, terlihat seorang pendekar gagah perkasa sedang berjalan cepat menyelusuri tangga merundak menuju ke Padepokan Sekar Buana, di mana Mahaguru Arya Binangun tinggal di sana. Kula nuwun, ucap Argasena dari luar rumah Mahaguru Arya Binangun. Nggih, monggo. Suara Pancali yang sedang bermain dengan Mahesa Binangun. Kang Mas cari siapa? Tanya Pancali mendapati Argasena yang datang. Pancali, di mana Mahaguru Arya? Mahaguru masih sembahyang sehari dengan Nyai Wulandari. Sebaiknya Kang Mas tunggu dulu ya. Sebentar lagi beliau juga selesai kok. Ucap Pancali sembari bergegas masuk bersama Mahesa guna menyiapkan air minum untuk Argasena. Selang beberapa waktu Pancali kembali dengan nampan berisi wedang jahe untuk Argasena. Disusul Arya Binangun dan Wulan keluar dari dalam setelah selesai dengan sembahyang asarnya. Guru, ucap Argasena sembari berdiri memberi hormat bakti guna menyambut kedatangan Arya Binangun. Argasena, duduklah. Ada berita apa kau kemari? Tanya Arya Binangun kepada muridnya itu. Mohon ampun Mahaguru, nanti malam para gagah akan bergerak. Kamu yakin Argasena? Yakin Guru. Tadi kami berhasil melempar umpan kepada mereka. Baiklah, sebaiknya kamu pergi sekarang. Atur strategi yang matang. Nanti malam aku akan menyusul ke sana. Sendiko dawuh Mahaguru, jawab Argasena sembari bergegas pergi menuruni Bukit Talun bermaksud kembali ke Kadipaten Sedayu, di mana Balapati beserta rekan-rekannya berada. Sementara itu di depan teras rumah, Mahaguru Arya Binangun sedang menemani Wulandari yang duduk sembari memangku putra mereka, Mahesa Binangun. Kang Mas, apakah Gagak Mataram itu berbahaya hingga kita harus tegang ini? Tanya Wulandari yang merasakan kecemasan pada wajah suaminya. Arya Binangun tahu banyak hal, namun dia masih belum mengetahui dengan pasti tentang musuhnya kali ini. Entahlah Wulan, sebaiknya kita berdoa kepada Sang Pencipta agar bisa menggagalkan niat jahat para gagak itu, jawab Arya Binangun sembari meraih tubuh mungil Mahesa Binangun guna menggantikan Wulandari dan memangkunya. Disusul Wulandari yang pergi ke dapur guna membantu Pancali memasak di sana. Sore itu di bawah lembayung senja, persembahan dari Sang Hyang Betara Surya yang hendak meninggalkan tanah Jawa Dwipa. Terlihat sepasang ayah dan anak sedang bercengkrama, tertawa bersama menikmati sang kala yang menemani perjalanan hidup setiap para hamba. Waktu bergulir dengan sangat cepat. Tak terasa kedudukan Sang Surya sudah di atas langit cakrawala. Setelah berakhir dengan kedatangan malam, datang dengan kemunculan Sang Hyang Chandra Purnama. Malam itu sehabis sholat isya berjamaah dengan istri tercintanya, nampak Wulandari sedang membantu suaminya mengenakan jubah putih kebesarannya. Hingga di mana Wulandari mengambilkan pedang pusaka samber nyawa milik suaminya. Disusul wanita itu yang mengalungkan pedang ke pinggang Arya Binangun. Kang Mas, hati-hati ya. Ingat, di sini masih ada aku dan Mahesa yang selalu menunggumu dengan selamat ya Kang Mas.
ucap Wulandari sembari menatap tajam sepasang mata, laksana mata elang milik suaminya. Insya Allah Wulan, kemenangan masih ada di pihak yang benar, ucap Arya Binangun sembari tersenyum kepada istrinya itu. Seketika wajah mereka berubah memerah sembari terus menatap tajam satu sama lain, disusul sebuah kecupan yang mereka layangkan. Malam itu Wulandari mengantar kepergian suaminya ke medan perang dengan cintanya yang terwujud dalam ciuman hangat. Sesaat terdengar suara doa yang terangkai dalam kalimat salam. Sang Maha Guru yang berjalan menyelusuri tangga berundak bersama para pembesar padepokan. Arya, biarkan kami ikut denganmu, ucap Ki Supala mewakili para pembesar Sekar Buana. Tidak perlu Ki, sebaiknya biar aku sendiri yang kesana, ucap Arya Binangun sembari naik ke atas pelana kudanya. Arya Binangun segera membawa kudanya melaju kencang menembus gelapnya malam dengan menyelusuri jalanan yang sedang diterpa cahaya Sang Hyang Chandra, yang seolah sengaja memandu perjalanan Mahaguru Arya Binangun menuju ke Kadipaten Sedayu. Bersamaan dengan itu terdengar suara derap kaki kuda yang sedang berlari laksana angin yang menembus gelapnya malam, sampai suara percikan air yang terdengar saat kuda Mahaguru Arya Binangun melewati sungai Talun yang sangat dangkal. Pertanda sebentar lagi Sang Mahaguru akan tiba di Kadipaten Sedayu. Sementara itu di tengah Kadipaten Sedayu, di mana Kedaton Kadipaten berada, nampak puluhan prajurit yang sedang melakukan patroli malam hingga pasukan patroli yang berhenti di depan pintu kamar Gusti Tumenggung Adipati Jagaraga, di mana nampak bekel dan puluhan prajurit pilihan sedang berjaga di sana. Bagaimana prajurit? Apa masih ada yang mencurigakan? Tanya Ki Bekel kepada lurah prajurit yang datang dengan puluhan pasukannya. Belum ada tanda-tanda keberadaan mereka, ucap lurah prajurit kepada atasannya. Ingat, kita harus tetap waspada dan jangan sampai membuat musuh kita curiga, ucap Bekel kepada lurah prajurit. Baik Ki, jawab lurah prajurit disusul dia yang kembali membawa pasukannya melakukan patroli. Sementara itu di luar Kedaton, di mana sebuah tembok setinggi 2 meter berdiri kokoh, tampak 10 orang asasin di bawah pimpinan Barek berkumpul. Mereka yang dengan mudah melompati pagar, kemudian menyebar mengambil posisi masing-masing dengan memusatkan perhatian ke sebuah kamar yang ditempati oleh Tumenggung Adipati, yang sedang dijaga oleh Ki Bekel bersama sekitar 20 prajurit pilihan. Malam itu Gagak Mataram menunjukkan kemampuannya dalam menyusup tanpa disadari oleh siapapun. Mereka mampu berkamuflase dalam bayangan kegelapan. Mereka yang mengamati setiap gerakan Bekel dan pasukan sembari menunggu waktu yang tepat. Dan hampir seperempat malam mereka menunggu dengan sabar hingga nampak sepasang mata mereka. Para pengawal berkali-kali membuka mulut dikarenakan rasa kantuk yang melanda mereka. Sesaat kemudian terlihat Sang Hyang Chandra Purnama yang berada di atas kepala sebagai pertanda tengah malam sudah tiba. Beberapa anak panah melesat dari gelapnya malam yang mengenai sasaran berupa titik vital yang berada di leher para prajurit. Hati-hati semua, Gagak datang, teriak Ki Bekel menyadari serangan dadakan dari gerombolan para Gagak Mataram. Prajurit segera mencabut pedang sembari memindai sekelilingnya yang terasa sunyi, senyap tanpa adanya pergerakan. Dalam suasana hening, beberapa asasin keluar dari belakang sembari menyayat leher para prajurit secara bergantian. Disusul para asasin yang kembali menghilang di bayangan kegelapan. Tak butuh waktu lama, 26 prajurit berhasil dilumpuhkan dengan cepat, menyisakan Ki Bekel dan 4 prajurit yang masih bertahan.
Para prajurit segera membuat formasi pertahanan dengan merapatkan punggung satu sama lain agar bisa menjaga. Ki Bekel, hati-hati, mereka bisa muncul dari mana saja, ucap seorang prajurit mengkhawatirkan keselamatan pimpinannya. Mereka dikejutkan dengan sebuah pisau terbang yang melesat mengenai leher prajurit itu. Seorang pendekar menyadari rekannya terkena serangan. Belum sempat ia menoleh, pisau terbang kembali melayang ke arahnya. Masuk, cepat kita masuk sekarang, teriak Ki Bekel yang sedang panik. Disusul Ki Bekel yang mendobrak pintu agar terbuka. Sementara para asasin menyambutnya dengan menembakkan puluhan anak panah ke arah Ki Bekel yang sedang berusaha membuka pintu kamar Gusti Tumenggung Adipati Jagaraga. Dua prajurit yang tersisa segera melindungi Ki Bekel dengan tameng guna menangkis serangan anak panah para Gagak Mataram. Sampai saat di mana mereka bertiga segera masuk ke dalam kamar. Melihat kesempatan itu, para asasin segera keluar dari persembunyiannya, sembari bergegas masuk ke kamar Gusti Tumenggung Adipati Jagaraga bermaksud menyelesaikan tugasnya secepat mungkin. Hingga Barek dan kawan-kawannya terkejut saat melihat Gusti Tumenggung Adipati tidak ada di sana, melainkan Argasena dan Balapati serta para pendekar Sekar Buana yang siap menyambut dengan pedang yang terhunus. Ini jebakan, mundur semua, perintah Barek kepada 9 rekannya. Mendengar itu, 10 asasin segera melangkah mundur dari dalam kamar sembari terus memasang pertahanan jikalau para pendekar Sekar Buana menyerang secara mendadak. Sampai suara kentongan yang terdengar. Suara kentongan yang ditabuh sebagai tanda bahaya bersama dengan kemunculan Ki Demang Badra bersama 100 prajurit yang mengepung mereka dari segala arah. Bangsat, ucap Barek yang geram atas apa yang terjadi. Kalian menyerahlah. Kalian sudah terkepung di sini, teriak lantang Ki Demang Badra kepada Barek dan kawan-kawannya. Sementara Barek memindai sekeliling di mana mereka yang benar-benar terkepung dengan keberadaan para pendekar Sekar Buana yang berada di depan dan juga 100 prajurit Ki Demang Badra yang berada di belakang. Barek, gimana ini? Tanya Bahiri. Kalian gunakan bom asap, kita kabur. Suara yang tercipta saat beberapa bom asap yang para gagak hantamkan ke atas tanah. Bersamaan dengan itu, asap putih tebal pandangan mereka terganggu. Asap yang tercipta oleh bom asap yang berisi bubuk maisiu dan juga beberapa tanaman herbal yang memiliki efek perih pada mata. Selang beberapa waktu, nampak asap memudar bersama hilangnya para asasin yang tadi berhasil mereka kepung. Berdebah kalian, kemana larinya para gagak-gagak bangsat itu? Teriak Ki Demang Badra yang kesal dengan lolosnya para Gagak Mataram. Prajurit, semuanya menyebar. Tangkap mereka, hidup atau mati. Perintah Ki Demang Badra kepada para bawahannya. Para prajurit dan para pendekar Sekar Buana segera menyebar mencari keberadaan para asasin. Sementara itu Barek dan beberapa rekannya berhasil keluar dengan meloncat pagar. Asman dan Bahiri kemana? Tanya Barek kepada 2 orang asasin yang berhasil menyusulnya. Masih di dalam, Ki. Ini adalah jebakan. Mereka tahu kita akan datang, ucap Barek kepada 7 rekannya. Lantas, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seorang asasin kepada Barek. Yang pasti, kita tunggu Bahiri dan Asman. Setelah itu kita kembali ke Sokoroyoso. Tak butuh waktu lama, Bahiri dan Asman berhasil menyusul keluar dari dalam kedaton. Barek, gimana ini? Tanya Bahiri. Kita pergi dari sekarang. Barek, bagaimana dengan emasnya itu? Tersetan dengan emas itu. Dia pada orang bodoh. Pasti sekarang dia sedang meringkuk di penjara.
Nampak mereka yang terdiam mendengar ucapan dari Barek. Apa kita kembali dulu ke penginapan? Bodoh kamu. Kita sudah ketahuan. Kita langsung saja pergi dari sini. Sekali lagi mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang penunggang kuda. Mau kemana kalian? Tanya Arya Binangun sembari menarik tali kekang kudanya, bermaksud mengendalikan kuda yang sedang ia tunggangi. Siapa kamu? Tanya Barek yang terkejut dengan kemunculan pendekar berkuda dengan jubah putih di hadapannya. Namaku adalah Arya Binangun dari Padepokan Sekar Buana. Jawab lantang Arya Binangun. Sontak mereka terkejut mendengar nama besar Arya Binangun. Untuk pertama kalinya mereka berjumpa serta melihat secara langsung. Mahaguru Arya Binangun yang 2 tahun yang lalu menggemparkan dunia persilatan. Sampai pada saat Mahaguru Arya Binangun meloncat turun dari pelana kudanya, yang disambut para asasin mundur beberapa langkah ke belakang dikarenakan rasa takut yang menghinggapi benaknya. Bagaimana ini? Tanya Bahiri kepada Barek. Sudah, habisi saja. Jangan beri ampun. Ucap Barek kepada rekan-rekannya. Mendengar ucapan dari Barek, mereka segera membentuk formasi perang. 4 asasin melangkah mundur sembari mengangkat senapan panah, sebuah senjata yang tak lazim digunakan di tanah Jawa Dwipa pada masa itu. Bersamaan dengan 4 asasin menyebar mengepung Arya Binangun dari 4 penjuru. Sementara Barek dan Bahiri mencabut pedang kembarnya, disusul mereka berdua yang maju melayangkan serangan secara bergantian, yang serta-merta dihindari Arya Binangun. Malam itu Abdul Barek dan Bahiri menunjukkan kemahirannya dalam seni berperang dari jarak dekat dengan menggunakan trik ilusi mata. Seolah mereka berdua mampu menghilang dan keluar menyerang dari bayangan. Begitu halnya dengan Mahaguru Arya Binangun, juga memperlihatkan kegesitannya dengan ajian saipi angin miliknya. Tanpa Bahiri dan Barek sadari, Arya Binangun sedang mempelajari seni bertarung mereka. Sampai sebuah ilusi dari Bahiri yang gagal mengecoh mata Mahaguru Arya Binangun. Disusul sebuah tendangan Arya Binangun yang berikan kepada dada Bahiri yang bermaksud menyerangnya dari belakang. Seketika Bahiri yang terpental jatuh ke atas tanah dengan muntah darah. Bangsat! Teriak Barek dengan kesal. Disusul pemuda itu menyerang dengan membabi buta. Sekali lagi Arya Binangun menunjukkan kegesitannya dalam menghindari setiap serangan pedang kembar milik Barek. Beberapa waktu kemudian Barek kehabisan tenaga. Disusul sebuah tendangan samping Arya Binangun yang mengenai kepala Barek. Tendangan yang kuat seorang Mahaguru yang mampu mengakibatkan tubuh Barek yang terjerembab dengan berputar beberapa kali di udara. Arya Binangun segera berjalan menghampiri tubuh Barek yang sedang terkapar di atas tanah. Kenapa diam saja? Cepat tembak! Perintah Barek kepada para pasukan pemanahnya. Seketika 4 anak panah melesat ke arah Arya Binangun. Sementara Arya Binangun mencoba menghindarinya, 3 anak panah berhasil Arya Binangun hindari. Mati kau! Suara tawa Barek saat melihat wajah Arya Binangun sedang menahan rasa sakit saat sebuah anak panah berhasil mengenainya. Sampai sebuah di mana Barek yang membawa tubuhnya mundur saat mengetahui Arya Binangun masih bisa berdiri, sembari mencabut anak panah dari dadanya. Teriak Barek kepada 4 pasukan pemanahnya. 4 anak panah kembali melesat mengenai Arya Binangun. Para asasin terkejut melihat Arya Binangun mencabut anak panahnya dari tubuhnya. Berdebah, kenapa kamu gak mati? Ucap Barek mengetahui Arya Binangun masih bisa berdiri. Semuanya, serang sekarang! Perintah Barek kepada 4 kawanannya yang siap di posisi 4 penjuru mata angin. Yang serta-merta disambut 4 asasin mengayunkan senjata sabit yang dilengkapi dengan rantai panjang.
Hingga suara terdengar saat 4 senjata sabit berhasil menancap ke tubuh Arya Binangun. Disusul 4 asasin bergerak dengan berpindah posisi mata angin bermaksud mengikat Mahaguru Arya Binangun. Untuk sesaat mereka bisa bernapas lega melihat Arya Binangun yang jatuh bertekuk lutut seolah tidak berdaya. Baik, lakukan sekarang, teriak Asman yang sedang menarik salah satu rantai yang mengikat Mahaguru Arya Binangun. Baik, penggal dia sekarang. Merasa ada yang janggal pada diri Mahaguru Arya Binangun. Sementara Barek merasakan hal yang sama dengan apa yang ada di pikiran kawan-kawannya. Dengan segera mengambil pedang kembarnya guna menebas leher Mahaguru Arya Binangun. Barek memainkan tarian pedang kemudian mengayunkan ke leher Mahaguru Arya Binangun. Dan mereka pun tercengang melihat pedang itu terpental ketika mengenai leher Mahaguru Arya Binangun. Terlihat Barek serta kawan-kawannya yang tertegun karena terkejut setengah mati, seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat tadi. Pancasona! Teriak Arya Binangun sembari mencoba melepas rantai yang mengikatnya. Mendapati sebuah kejutan berupa tarikan besar dari sang Mahaguru, mereka pun kewalahan. Asman dan ketiga temannya yang harus melepas rantai dikarenakan gak kuat menahan lebih lama. Yang segera disambut Mahaguru yang mencabut sabit-sabit yang menancap pada tubuhnya. Sementara 10 asasin melihat dengan tatapan bingung dengan apa yang mereka hadapi sebenarnya. Kalian jangan takut, dia bersekutu dengan iblis, teriak Barek yang mengandung tuduhan kepada sosok Mahaguru Arya Binangun tanpa mengetahui lebih jauh tentang sang Mahaguru Arya Binangun. Percayalah, Yang Maha Satu bersama kita, ucap Barek membakar semangat juang kawan-kawannya. Siapa mereka? Gumam Arya Binangun saat mendengar nama Sang Maha Satu disebutkan. Sampai mereka yang kembali menghunuskan pedangnya bermaksud menyerang Arya Binangun. Melihat itu Mahaguru Arya Binangun tidak tinggal diam. Nampak dari Sang Mahaguru yang menarik pedang sambar nyawa miliknya. Sebuah pertarungan sengit seketika terjadi antara mereka. Beberapa kali tebasan pedang para asasin berhasil mengenai tubuh Mahaguru Arya Binangun. Dan dengan ajian Pancasona, warisan dari Mahaguru Argawisesa, Mahaguru Arya Binangun bertahan dari setiap serangan mereka. Hingga di mana pedang sambar nyawa meminta tumbalnya dengan sebuah tebasan yang berhasil menyasar ke leher seorang asasin. Suara yang terdengar bersamaan darah yang keluar membasahi jubah serba hitam asasin yang sedang terpenggal kepalanya tersebut. Nampak mata para asasin yang menggambarkan rasa takut melihat rekannya tumbang dengan bermandikan darah. Kalian jangan takut, jangan menunggu kita, teriak Barek membakar semangat juang para pasukannya. Mendengar itu para asasin kembali menyerang Arya Binangun dan sebuah tebasan pedang sambar nyawa yang kembali melayang mengenai dua leher asasin sekaligus. Hingga sebuah tebasan pedang sambar nyawa yang mengenai dada Bahiri. Bahiri! Teriak Asman sembari menarik tubuh Bahiri menjauh dari medan pertempuran. Dan sekali lagi pedang sambar nyawa berhasil menebas salah satu asasin. Barek tercengang melihat serangan brutal pedang sambar nyawa dari Mahaguru Arya Binangun. Melihat tidak ada kemungkinan untuk menang, Barek segera memerintahkan teman-temannya yang tersisa untuk mundur. Malam itu Barek beserta rombongannya mendapatkan nasib naas dikarenakan harus berurusan dengan Mahaguru Arya Binangun dari Padepokan Sekar Buana. Dalam sekejap 4 asasin mampu dilumpuhkan oleh Mahaguru Arya Binangun. Melihat pembantaian atas kawan-kawannya, Barek ketar-ketir hingga ia memutuskan untuk mundur. Ayo kita mundur sekarang, perintah Barek kepada rekannya yang masih bertahan. Semuanya lindungi Bahiri, ucap Asman yang sedang menggendong Bahiri yang terluka parah akibat sabetan pedang sambar nyawa milik Arya Binangun pas tepat di dadanya.
Sudah tinggalkan saja dia. Perintah Barek yang sedang panik. Nampak para asasin yang kebingungan mendengarnya, hingga mereka yang memutuskan mundur ke arah bayangan malam, bermaksud mengkecoh sepasang mata Mahaguru Arya Binangun. Seketika suasana berubah menjadi sunyi senyap, seolah hanya Mahaguru Arya Binangun yang masih bertahan di tempat itu. Kalian, mau kabur kemana kalian? Ucap Arya Binangun sembari melempar pedang sambar nyawa ke arah di mana seorang asasin menghilang dalam bayangan kegelapan. Suara erangan terdengar bersamaan seorang asasin yang berjalan sempoyongan dengan sepasang tangan memegang pedang sambar nyawa yang menancap di perutnya. Barek yang menyadari Mahaguru Arya Binangun mengetahui perihal ilusi sedang dimainkan oleh para asasin. Nampak 4 asasin yang berlari menyebar guna mengecoh Arya Binangun. Melihat itu Arya Binangun menarik pedang sambar nyawa miliknya. Kembali Mahaguru Arya Binangun mengayunkan pedang sambar nyawa ke arah leher asasin yang sedang mencoba kabur. Sampai di mana kepala seorang asasin yang terpisah dari tubuhnya. Melihat kecepatan dari seorang Mahaguru Arya Binangun, para asasin ketakutan. Nampak mereka yang mencoba sekuat tenaga berlari sampai saat di mana sebuah sabetan kembali mengenai leher seorang asasin. Sementara Barek dan Asman yang sedang menggendong Bahiri berhasil meloloskan diri. Untuk sesaat, suasana yang sebelumnya menegangkan seketika berubah sunyi senyap. Hingga perariuh terdengar dari arah pintu gerbang Kedaton di mana Ki Demang Badra datang bersama ratusan prajurit. Seketika mereka terkejut melihat mayat berserakan di atas tanah dengan bersimbah darah segar. Argasena yang datang bersama Balapati serta 10 pendekar Sekar Buana. Bagaimana guru? Tanya Balapati kepada Mahaguru Arya Binangun. 3 gagak berhasil kabur, satunya sedang terluka parah. Jawab Arya Binangun atas pertanyaan dari Balapati. Guru, apa perlu kami kejar? Tanya Argasena. Belum sempat Arya Binangun menjawab, Ki Demang Badra angkat bicara. Jangan, biar aku saja yang mengejar. Mahaguru, istirahatlah dulu. Ucap Ki Demang Badra penuh semangat bermaksud menumpas para asasin yang berani masuk ke wilayahnya. Sementara Arya Binangun menjawab dengan anggukan kepala, pertanda tidak keberatan dengan usul dari sahabatnya itu. Prajurit, bawakan kudaku. Perintah Ki Demang Badra kepada seorang prajurit. Kibel, ajak 20 orang terbaikmu. Kita kejar gagak itu. Jangan sampai dia lolos. Ucap Ki Demang Badra memberi perintah kepada bawahannya. Sendiko dawuh Ki. Ki Lurah, ikut aku. Ucap Bekel kepada seorang prajurit. Oh baik Ki. Ucap lurah prajurit disusul pria paruh baya itu memberi isyarat kepada pasukannya. Ki Demang, hati-hati Ki Demang. Sendiko dawuh Mahaguru. Dan kalian semua kembalilah, jaga Gusti Tumenggung Adipati Jagaraga. Perintah Ki Demang kepada puluhan pasukan Kedaton. Yang lain jalan. Teriak Ki Demang Badra sembari menarik pelana kudanya yang serta-merta diikuti oleh Bekel dan para prajurit. Selang beberapa waktu, rombongan Ki Demang Badra hilang di kegelapan malam. Disambut para prajurit Kedaton berhamburan meninggalkan tempat itu guna kembali melaksanakan tugasnya. Bagaimana dengan mereka Mahaguru? Ucap seorang pendekar Sekar Buana. Semuanya, bantu aku. Kita kumpulkan mayat mereka. 10 pendekar Sekar Buana disusul mereka yang mengumpulkan 7 mayat asasin. Sementara Arya Binangun beserta Argasena dan Balapati berjalan menuju ke Pendopo Agung, bermaksud beristirahat sejenak sembari menemui Gusti Tumenggung Adipati Jagaraga yang sedang berlindung di sana. Waktu bergulir dengan cepat. Pagi itu di bawah siraman cahaya fajar, persembahan dari Sang Hyang Surya Pada. Sementara itu di sebuah rumah yang berada dalam Kedaton Kadipaten Sedayu, terlihat Mahaguru Arya Binangun sedang duduk bersimpuh di atas sajadah.
yang ia gelar di dalam sebuah kamar, sembari melantunkan kalimat pujian-pujian kepada Sang Pencipta yang Maha Satu. Sebuah kebiasaan dari Sang Maha Guru setelah usai dengan sembahyang subuhnya, hingga suara pintu yang diketuk dari kamarnya. Suara yang terdengar saat berkali-kali Argasena mengayunkan tangannya pelan ke dalam pintu kamar. "Masuklah," jawab Arya Binangun, yang serta-merta menyelesaikan ibadahnya. "Maaf Guru." "Argasena, ada apa kemari?" tanya Arya Binangun atas maksud kedatangan muridnya itu. Argasena nampak terdiam seolah ragu untuk mengutarakan maksudnya. "Argasena, apa para gagak kabur berhasil ditangkap?" tanya Arya Binangun menduga-duga. "Bukan itu Guru," ucap Argasena dengan menundukkan kepalanya. Argasena segera menyodorkan sebuah kalung kepada Arya Binangun, disusul Sang Maha Guru itu yang menerimanya. Hingga di mana Sang Maha Guru yang kebingungan saat melihat nama Sang Hyang Tunggal beserta nama agung Baginda Nabi Muhammad dan beberapa nama keluarga Baginda Nabi yang tertulis di atas kalung ajimat itu. "Argasena, di mana kamu mendapatkan ini?" "Kalung itu milik seorang gagak yang tadi malam Maha Guru," ucap Argasena ragu meneruskan ucapannya. Seketika wajah Arya Binangun berubah pucat pasi karena mengetahui para gagak menganut keyakinan yang sama dengannya. "Guru, bagaimana ini?" tanya Argasena sembari menatap tajam ke arah seorang Maha Guru yang sedang dirundung rasa penyesalan yang mendalam, di mana ia merasa menyesal para gagak harus mati di tangannya. "Guru, mereka penjahat. Siapapun mereka, yang mereka lakukan adalah salah Guru. Sudah seharusnya kita menumpas mereka Guru," ucap Argasena menasehati guru yang ia hormati. Mendengar itu Maha Guru Arya Binangun mengangkat kepalanya sembari menatap tajam ke arah Argasena. "Lalu apa yang harus kami lakukan sekarang Maha Guru?" Sekali lagi Arya Binangun masih terdiam, pertanda jiwanya masih tergoncang atas yang terjadi. "Argasena, bawa semua jasad mereka ke Talun." "Sendiri dawa Maha Guru," saut Argasena sembari bergegas bangkit melakukan tugas yang diamanatkan kepada Argasena. Pagi itu bersama datangnya cahaya fajar yang mulai menyingsing tergantikan dengan sinar terang persembahan dari Sang Hyang Surya. Di pinggiran hutan yang berbatasan dengan wilayah kota Kadipaten Sedayu, terlihat para prajurit menyebar mencari jejak 3 asasin yang berhasil kabur. "Bagaimana? Apa kalian menemukan jejak mereka?" tanya Ki Demang kepada Bekel serta para prajuritnya. "Seperti kabar itu benar Ki, para gagak memiliki ilmu sihir," ucap prajurit dengan wajah menggambarkan keseriusannya. "Bekel, kamu itu bicara apa?" ucap Demang Badra tak percaya dengan apa yang ia dengar. "Benar Ki, percuma kita mengejarnya, mungkin mereka sudah terbang sekarang," ucap seorang lurah prajurit yang secara tidak langsung menggambarkan kebodohannya. "Malah ngawur kau, mana mungkin mereka bisa terbang? Kalaupun benar bisa terbang, tidak mungkin para gagak itu bisa mati di tangan Maha Guru." Mendengar ucapan dari Ki Demang Badra, mereka hanya bisa terdiam. "Ki Demang, lantas apa yang harus kita lakukan?" "Kita kembali ke Sedayu. Yang terpenting sekarang Gusti Temunggung Adipati Jagaraga telah selamat," ucap Ki Demang Badra kepada Ki Bekel serta para prajuritnya. "Baik Ki." Terlihat rombongan Ki Demang Badra pergi dari tempat itu. "Sudah aman," ucap Asman kepada Barek, disusul 2 asasin yang menampakkan diri setelah sebelumnya mereka melakukan kamuflase guna mengecoh mata Ki Demang Badra dan para prajurit yang sedari tadi malam mengejarnya. "Ayo, kita pergi dari sini sekarang,"
ucap Barek kepada sahabatnya itu. Tunggu, biar aku jemput Bahiri dulu, ucap Asman mengkhawatirkan keadaan temannya itu. Disusul dua pemuda itu berjalan menuju ke arah pohon besar di mana terdapat gua bekas sarang landak di bawahnya. Hingga di mana Asman menarik tubuh Bahiri yang sebelumnya ia sembunyikan di sana. Alah kalian, menyusahkan saja, gerutu Abdul Barek dengan menatap tajam ke arah Bahiri yang sedang sekarat. Sebenarnya apa maksudmu? Tidak biasanya kamu bersikap seperti ini kepada Bahiri, ucap Asman merasa Abdul Barek tidak peduli dengan keadaan sahabatnya itu. Dijawab Barek tiba-tiba menarik pisau belatinya. Barek, mau apa kamu? Teriak Asman menyadari Barek bermaksud melakukan sesuatu kepada Bahiri. Minggir kamu Asman. Tidak akan, ucap Asman sembari memasang badan bermaksud melindungi Bahiri. Melihat itu, sebuah tendangan Barek hujamkan ke arah Asman. Tendangan lurus yang mampu membuat Asman terjerembab jatuh ke belakang. Setan kamu Barek, ucap Asman dengan bergegas bangkit guna melawan Barek. Seketika adu tanding antara dua asasin pilihan itu terjadi. Terlihat Asman yang berjuang sekuat tenaga bermaksud melindungi sahabatnya. Asman pemuda tangguh memiliki semangat juang tinggi, namun pemuda itu juga bukan tandingan Barek. Sampai Barek yang berhasil melumpuhkannya dengan sebuah pukulan yang mengarah ke ulu hati Asman, disambung dengan sebuah bantingan keras yang ia berikan. Suara tubuh Asman yang menghantam keras tanah mengakibatkan tubuhnya terkapar di atas tanah sembari menggerang kesakitan. Hingga di mana nampak di mata Asman, Barek melangkah menuju ke arah Bahiri yang sedang meringkuk di atas tanah. Barek, jangan! Teriak Asman saat nampak di sepasang matanya Abdul Barek sedang mengalungkan pisau belati ke leher Bahiri. Sebuah senyum mengembang di wajah Bahiri sembari menatap sayu ke arah Asman. Pertanda pemuda itu siap menjemput ajal yang hendak menjemputnya. Bahiri! Teriak Asman sembari mengangkat tangan ke arah Barek yang sedang menyembelih sahabatnya itu. Bangsat, setanku Barek! Teriak Asman sembari memukul-mukul tanah merasakan patah semangat karena gagal melindungi sahabatnya itu. Sampai di mana Barek membawa tubuhnya ke arah Asman. Bahiri, pantas kau mati. Dia telah murtad, ucap Barek sembari menjambak rambut Asman. Apa kau bilang? Ini perintah dari Ki Jafari karena Bahiri mau pergi ke Skoroyoso bersama Laila. Jelas Barek sembari melepas kepala Asman yang sedang menangis. Mendengar ucapan dari Barek, Asman terdiam membisu, hingga di mana suara tangis kembali keluar dari mulutnya. Asman, jangan cengeng kamu. Bawa jasad Bahiri, kita kembali ke Skoroyoso sekarang. Atau kamu lebih memilih meninggal di sini, jadi santapan anjing hutan? Ucap Barek sembari melangkah pergi meninggalkan Asman yang sedang mencoba bangkit. Mendengar itu, Asman segera menghapus air matanya. Disusul pemuda itu menggendong jasad Bahiri guna menyusul Barek yang terlebih dahulu pergi menuju ke arah di mana kuda para asasin tertambat. Sesaat Asman yang meletakkan jasad Bahiri di atas pelana kudanya, sampai di mana mereka yang memacu kudanya guna kembali menuju ke Skoroyoso. Sementara itu di tempat lain, nampak rombongan Ki Demang Badra tiba di Sedayu. Hingga Ki Demang Badra serta rombongannya berhenti setelah tanpa sengaja berpapasan dengan rombongan Mahaguru Arya Binangun yang sedang bermaksud kembali ke Padepokan Sekar Buana yang berada di daerah Talun. Mahaguru, apa mau kembali sekarang? Tanya Ki Demang Badra kepada sahabatnya itu. Benar Ki Demang, jujur aku sudah rindu dengan istri dan anak-anakku.
hingga di mana Demang Badra tanpa sengaja melihat mayat para asasin diangkut di atas kereta pedati. Mau dibawa kemana bangke para gagak itu, Mahaguru? Tanya Ki Demang Badra dengan tatapan menggambarkan rasa kebencian. Jasad ini akan kubawa ke Talun, Ki Demang. Biarkan aku yang mengurus jasad ini. Mayat penjahat selayaknya dibuang aja ke hutan, biar jadi makanan para acok. Arya Pinangun berusaha tersenyum mendengar penuturan Demang Badra. Bagaimanapun juga, mereka sudah mendapatkan balasan yang setimpal. Biarkan sebagai sesama manusia, aku mengurus jasad mereka. Ucap Arya Pinangun dengan tegas kepada Ki Demang Badra. Nampak Demang Badra terdiam memikirkan ucapan dari Mahaguru Arya Pinangun. Bagaimana Ki Demang? Apa Ki Demang keberatan dengan maksudku ini? Tentu saja tidak, Mahaguru. Aku tidak keberatan dengan maksud Mahaguru. Bagaimanapun juga, Mahaguru telah menyelamatkan Sedayu dari bencana besar. Jawab Demang Badra dengan tatapan menggambarkan keseriusannya. Terima kasih Ki Demang. Kalau ada waktu, Ki Demang berkunjunglah ke Talun. Baik Mahaguru, lain waktu aku akan berkunjung ke Padepokan. Sementara titip salam dulu untuk Nyai Wulandari dan Raden Mahesa. Suara Demang Badra melepas kepergian Arya Pinangun. Disusul mereka berpisah dengan menempuh jalan masing-masing. Terlihat Arya Pinangun pergi menuju ke arah Talun, sementara Demang Badra kembali ke Kadipaten Sedayu guna menghadap Gusti Tumenggung Adipati Jagaraga. Pagi menjelang siang, di mana terdengar suara derap puluhan kaki kuda yang sedang mengawal sebuah kereta pedati dengan 7 jenazah di atasnya. Pagi itu Arya Pinangun bersama 12 pengikutnya bermaksud kembali ke Padepokan Sekar Buana setelah berhasil menggagalkan percobaan pembunuhan atas Gusti Tumenggung Adipati Jagaraga yang didalangi oleh Raden Jayapada, yaitu adik kandungnya sendiri. Beberapa waktu kemudian rombongan tiba di Dukuh Talun yang menjadi tempat suaka dari bekas prajurit Majapahit yang mengungsi dari wilayah timur setelah Perang Paregreg. Suara riuh teriakan seorang cantrik mendapat tugas mengawasi dari atas sebuah bukit. Seketika ribuan orang berhamburan menyambut kedatangan rombongan Arya Pinangun dengan mengibarkan bendera Majapahit serta panji Sekar Buana. Sembari mereka mengeluh-ngeluhkan nama besar Mahaguru Arya Pinangun. Suara simpatisan Padepokan Sekar Buana nampak juga Ki Supala dan para petinggi Padepokan Sekar Buana maju menyambut Arya Pinangun yang telah turun dari atas pelana kudanya. Selamat datang Mahaguru, ucap Ki Supala sembari membuka kedua lengan guna memeluk Arya Pinangun. Terima kasih Ki. Arya, kamu kenapa? Tidak seharusnya orang menang bersikap seperti ini. Tanya Ki Supala mendapati Arya Pinangun seperti sedang diselimuti rasa penyesalan. Sementara Mahaguru Arya Pinangun hanya bisa terdiam sembari tersenyum. Hingga Wulandari yang tiba sembari memanggil-manggil namanya. Nyai, ucap Arya Pinangun yang seperti mendapatkan semangat baru saat melihat istri dan anak tercintanya. Disambut mereka berpelukan melepas rasa khawatir yang sedari tadi menghinggapi benak Wulandari atas keselamatan suami tercintanya. Disusul sebuah kecupan yang Arya Pinangun berikan ke kening istrinya dan putranya itu. Terlihat Arya Pinangun berjalan dengan menggendong Mahesa sembari menuntun Wulandari. Mereka berjalan bersama menaiki tangga berundak menuju ke Padepokan Sekar Buana, serta merta diiringi para petinggi Padepokan dan para pendekar Sekar Buana. Hingga mereka yang berkumpul di Pendopo Agung Padepokan Sekar Buana, terlihat Arya Pinangun yang duduk di singgasana kebesarannya. Mahesa, ayo main sama kakang Mbok.
Perintah Wulandari disambut Mahesa yang berjalan bersama Wulandari menuju ke teras pendopo di mana Pancali sedang bersama dengan para Serikandi Padepokan Sekar Buana. Mahaguru, selamat atas kemenanganmu. Mahaguru sekali lagi menggemparkan dunia persilatan.